Teori bahwa Usop akan menemukan pulau legendaris selain Laut Tale adalah gagasan menarik yang memanfaatkan keberuntungan aneh dan kecenderungannya untuk tersandung pada situasi yang tidak terduga. Dalam dunia One Piece yang luas dan penuh dengan misteri, bukan tidak mungkin ada pulau-pulau lain yang menyimpan rahasia besar, harta karun unik, atau sejarah yang terlupakan, dan Usop mungkin akan menjadi orang yang secara tidak sengaja mengungkap salah satunya. Dasar pemikiran teori penemuan pulau legendaris oleh Usop, keberuntungan aneh Usop. Sepanjang petualangan mereka, Usop seringkali terlibat dalam peristiwa penting atau menemukan hal-hal berharga secara kebetulan, seringkali tanpa ia sadari sepenuhnya signifikansinya pada awalnya. Keberuntungan ini bisa membawanya ke pulau legendaris. Fokus pada eksplorasi. Meskipun tujuan utama mereka adalah Laut Tale, kru topi jerami seringkali menjelajahi pulau-pulau baru dan tidak terpetakan. Dalam salah satu eksplorasi ini, Usop mungkin akan tersandung pada petunjuk atau bahkan pulau itu sendiri. Koneksi dengan cerita rakyat dan legenda, Usop sangat suka bercerita tentang petualangan dan harta karun. Beberapa legenda atau cerita rakyat yang pernah ia dengar atau bahkan karang sendiri mungkin ternyata merujuk pada pulau legendaris yang sebenarnya ada. Peran yang tidak terduga. Mengingat Laut Tale adalah tujuan utama para bajak laut, pulau legendaris lain mungkin tersembunyi atau dijaga dengan cara yang tidak terduga, dan Usop, dengan pemikirannya yang di luar kotak, mungkin akan menjadi orang yang menemukan cara untuk mengaksesnya. Paralel dengan penemuan pulau lain, kru topi jerami telah menemukan pulau-pulau unik dan penting sepanjang perjalanan mereka. Misalnya, Skypiea, Zou. Penemuan pulau legendaris lain oleh Usop akan menjadi tambahan yang menarik dalam daftar penemuan mereka. Kemungkinan skenario penemuan pulau legendaris, mengikuti peta yang salah atau legenda palsu. Usop mungkin secara tidak sengaja mengikuti peta yang salah atau legenda palsu yang justru membawanya ke pulau legendaris yang sebenarnya. Tersesat atau terpisah dari kru. Dalam situasi badai atau insiden lainnya, Usop mungkin tersesat dan terdampar di pulau legendaris yang tidak diketahui oleh peta biasa. Menemukan artefak kuno dengan petunjuk, Usop mungkin menemukan artefak kuno yang mengandung petunjuk tersembunyi tentang lokasi pulau legendaris, dan ia akan menjadi orang yang memecahkan kodenya, mungkin secara tidak sengaja. Interaksi dengan makhluk langka atau penghuni pulau, Usop mungkin menjalin persahabatan dengan makhluk langka atau penduduk pulau terpencil yang mengetahui keberadaan pulau legendaris dan membimbingnya ke sana. Penemuan geografis yang tidak sengaja, Usop mungkin secara tidak sengaja mengamati fenomena alam yang aneh atau anomali geografis yang mengarah pada penemuan pulau legendaris yang tersembunyi. Implikasi naratif, misteri baru dan petualangan tambahan. Penemuan pulau legendaris akan membuka alur cerita baru dan memberikan kesempatan untuk eksplorasi lebih lanjut dan mengungkap rahasia dunia One Piece. Pengembangan karakter Usop. Penemuan ini akan menjadi pencapaian besar bagi Usop dan semakin membangun reputasinya sebagai anggota kru yang beruntung dan penting. Potensi harta karun atau pengetahuan baru. Pulau legendaris ini mungkin menyimpan harta karun yang unik, teknologi kuno, atau pengetahuan penting tentang sejarah dunia yang hilang. Konflik dengan pihak lain. Jika pulau legendaris ini memiliki nilai yang besar, penemuan Usop mungkin akan menarik perhatian musuh atau pihak lain yang juga menginginkannya. Teori bahwa Usop akan menemukan pulau legendaris selain Laut Tale adalah gagasan yang menarik dan sejalan dengan elemen petualangan dan penemuan yang menjadi ciri khas One Piece. Ini akan menjadi bukti bahwa bahkan anggota kru yang seringkali dianggap kurang penting dapat memainkan peran kunci dalam mengungkap misteri dunia. Teori liar bahwa Usop akan menguasai senjata kuno Uranus, secara tidak langsung, adalah konsep yang sangat spekulatif dan out of the box, namun tetap menarik untuk dibayangkan dalam konteks dunia One Piece yang penuh dengan keajaiban dan kejutan. Alih-alih mengendalikan Uranus secara langsung seperti Pluton atau Poseidon, teori ini menyarankan bahwa Usop mungkin akan berinteraksi dengannya atau memanfaatkannya tanpa menyadari sepenuhnya potensi atau identitas sebenarnya dari entitas tersebut. Dasar pemikiran teori penguasaan Uranus secara tidak langsung, keberuntungan dan ketidaksengajaan Usop seringkali menemukan dirinya dalam situasi yang menguntungkan secara tidak sengaja. Keberuntungannya yang aneh mungkin membawanya berinteraksi dengan Uranus tanpa ia sadari. Penemuan dan ciptaan yang tidak terduga. Usop adalah seorang penemu yang berbakat, meskipun ciptaannya tidak selalu berhasil seperti yang direncanakan. Salah satu penemuannya yang tampak biasa mungkin secara tidak langsung terhubung atau mempengaruhi Uranus. Petualangan di langit. Mengingat perjalanan mereka ke Skypiea dan potensi petualangan di langit lainnya di masa depan, Usop mungkin akan menemukan atau berinteraksi dengan elemen-elemen yang terkait dengan Uranus,
yang secara luas diakini sebagai senjata kuno bertema langit atau cuaca. Koneksi simbolis dengan langit, Usopp seringkali dikaitkan dengan elemen-elemen yang lebih ringan atau terbang dalam kru, seperti burung, melalui Kabuto, dan impiannya tentang petualangan bebas. Ini mungkin menjadi petunjuk simbolis untuk koneksinya dengan Uranus. Peran yang tidak disadari dalam peristiwa besar, Usopp seringkali memainkan peran penting dalam peristiwa besar tanpa menyadari sepenuhnya dampaknya. Interaksinya dengan Uranus mungkin menjadi contoh lain dari hal ini. Kemungkinan skenario penguasaan Uranus secara tidak langsung. Penemuan artefak kuno yang terhubung dengan Uranus, Usopp mungkin menemukan artefak kuno di langit atau di pulau langit yang secara tidak langsung berfungsi sebagai kunci atau katalis untuk kekuatan Uranus, tanpa ia menyadari fungsi sebenarnya dari artefak tersebut. Ciptaan yang mempengaruhi cuaca secara ekstrim. Salah satu penemuan Usopp, yang mungkin awalnya dimaksudkan untuk tujuan yang lebih sederhana, secara tidak terduga memicu atau menstabilkan kekuatan Uranus yang terkait dengan cuaca, memberikannya pengaruh tidak langsung atas senjata kuno tersebut. Interaksi dengan makhluk langit yang terhubung dengan Uranus, Usopp mungkin menjalin persahabatan atau membantu makhluk langit kuno yang memiliki hubungan simbiosis dengan Uranus, yang secara tidak langsung memberikannya semacam kendali atau perlindungan dari kekuatan senjata tersebut. Memanfaatkan energi atau teknologi kuno di langit, Usopp mungkin secara tidak sengaja memanfaatkan energi atau teknologi kuno yang ditinggalkan di pulau langit yang terhubung dengan Uranus, menggunakan kekuatannya tanpa menyadari sumbernya yang sebenarnya. Menjadi konduktor kekuatan Uranus. Usopp mungkin memiliki kemampuan bawaan atau mendapatkan kemampuan yang memungkinkannya untuk menyalurkan atau mengarahkan sebagian kecil dari kekuatan Uranus tanpa mengendalikannya secara langsung, mungkin melalui senjatanya atau penemuannya. Implikasi naratif. Elemen kejutan yang besar. Pengungkapan bahwa Usopp secara tidak langsung terhubung dengan salah satu senjata kuno akan menjadi kejutan yang luar biasa. Peran yang lebih signifikan bagi Usopp. Ini akan memberikan Usopp peran yang sangat penting dalam alur cerita, bahkan jika ia tidak menyadarinya. Komentar tentang kekuatan yang tidak disadari. Ini bisa menjadi komentar tentang bagaimana kekuatan besar dapat dipengaruhi atau dimanfaatkan bahkan oleh individu yang tampak tidak berdaya. Potensi konflik dengan pihak yang mengincar Uranus. Jika pihak lain menyadari koneksi Usopp dengan Uranus, ia mungkin menjadi target yang sangat berharga. Teori tentang Usopp menguasai Uranus secara tidak langsung adalah gagasan yang sangat liar dan spekulatif. Tetapi dalam dunia One Piece yang penuh dengan keajaiban dan karakter yang tidak terduga, kemungkinan sekecil apapun tetap menarik untuk dipertimbangkan. Ini akan menjadi bukti bahwa bahkan seorang pembohong penakut dari desa kecil pun dapat memainkan peran penting dalam sejarah dunia, bahkan tanpa menyadarinya. Teori bahwa Usopp akan menjadi inspirasi bagi generasi penembak jitu masa depan adalah gagasan yang indah dan memberikan dampak jangka panjang bagi karakternya di dunia One Piece. Meskipun seringkali diremehkan atau dianggap penakut, Usopp telah menunjukkan momen-momen keberanian yang sejati dan keahlian menembak yang terus berkembang. Kisahnya, baik yang sebenarnya maupun yang diceritakan dengan bumbu kebohongan, memiliki potensi untuk menginspirasi orang lain untuk mengambil jalan yang sama. Dasar pemikiran teori inspirasi Usopp, perjalanan dari ketidakmungkinan. Usopp memulai sebagai seorang pembohong penakut dari desa kecil yang bercita-cita menjadi bajak laut. Perjalanannya dan keberhasilannya, meskipun penuh tantangan dan keraguan diri, akan menjadi bukti bahwa bahkan seseorang dengan latar belakang yang sederhana dapat mencapai hal-hal besar. Keberanian dalam menghadapi ketakutan, Usopp seringkali bertindak berani meskipun diliputi rasa takut. Ini adalah kualitas yang sangat relatable dan inspiratif bagi banyak orang yang mungkin juga berjuang dengan ketakutan mereka sendiri. Kisahnya akan menunjukkan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi tindakan meskipun ada rasa takut. Keahlian menembak yang unik. Gaya bertarung Usopp yang mengandalkan ketepatan, taktik, dan penggunaan berbagai jenis amunisi, terutama Pop Green, adalah unik dan menarik. Keahliannya yang terus berkembang akan menjadi sesuatu yang diidolakan oleh para calon penembak jitu. Kisah Sogeking. Alter ego Usopp sebagai Sogeking adalah simbol kepahlawanan dan keberanian yang membekas. Kisah tentang pahlawan bertopeng yang selalu datang untuk menyelamatkan akan menjadi legenda yang menginspirasi. Dampak cerita yang dilebih-lebihkan, bahkan kebohongan Usopp, yang seringkali heroik dan fantastis, dapat menginspirasi imajinasi dan menanamkan impian tentang petualangan dan keberanian pada orang lain. Warisan lisan, kisah-kisah tentang Usopp dan bajak laut topi jerami akan diceritakan di seluruh dunia, dan bagian tentang keahlian menembak Usopp dan keberaniannya, nyata atau dilebih-lebihkan, akan menarik perhatian para calon penembak jitu. Kemungkinan skenario inspirasi Usopp, buku atau catatan petualangan. Jika Usopp menulis atau menceritakan kisah petualangan mereka,
Bagian tentang teknik menembaknya dan momen-momen keberaniannya akan menjadi panduan dan inspirasi bagi para pembaca atau pendengar. Sekolah atau pelatihan menembak. Di masa depan, mungkin akan ada sekolah atau pusat pelatihan menembak yang didirikan berdasarkan gaya bertarung Usopp dan legenda tentang dirinya. Idola di kalangan penembak jitu, Usopp mungkin akan menjadi sosok idola yang dihormati dan diteladani oleh para penembak jitu di seluruh dunia, dengan banyak yang berusaha meniru teknik dan keberaniannya. Festival atau kompetisi menembak. Mungkin akan ada festival atau kompetisi menembak yang diadakan untuk menghormati Usopp dan merayakan keahlian menembak jarak jauh. Pengaruh pada desain senjata. Inovasi Usopp dalam desain senjata dan penggunaan amunisi unik, Pop Green, mungkin akan mempengaruhi perkembangan senjata dan taktik bertarung di masa depan. Implikasi naratif. Warisan jangka panjang. Ini akan memberikan Usopp warisan yang melampaui perannya sebagai anggota kru bajak laut topi jerami, menunjukkan bahwa tindakannya memiliki dampak yang lebih luas. Pemenuhan impian. Menjadi inspirasi bagi orang lain akan menjadi bentuk pengakuan yang mendalam bagi Usopp dan selaras dengan impiannya untuk menjadi pahlawan laut yang hebat. Tema keberanian dan potensi. Kisah Usopp akan menjadi pengingat bahwa keberanian dapat ditemukan dalam diri siapa saja, terlepas dari ketakutan mereka, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menginspirasi orang lain. Koneksi dengan generasi mendatang. Ini akan menciptakan koneksi antara petualangan bajak laut topi jerami dan generasi bajak laut atau pejuang masa depan. Teori bahwa Usopp akan menjadi inspirasi bagi generasi penembak jitu masa depan adalah pandangan yang optimis dan memberikan makna yang lebih dalam pada perjalanan karakternya. Ini membayangkan bahwa keberanian, keahlian, dan bahkan cerita-cerita Usopp akan terus hidup dan mempengaruhi dunia One Piece di masa depan. Teori bahwa Usopp akan benar-benar menjadi Raja Penembak Jitu yang legendaris melampaui sekadar meraih gelar. Ini membayangkan evolusi Usopp menjadi seorang marksman dengan kemampuan yang tak tertandingi, melampaui ayahnya, Yasop, dan semua penembak jitu lain yang dikenal di dunia One Piece. Teori ini bertumpu pada perkembangan karakter Usopp yang konsisten, potensi tersembunyinya, dan kebutuhan akan keahlian khusus dalam pertempuran-pertempuran mendatang. Dasar pemikiran teori, Raja Penembak Jitu, legendaris. Perkembangan karakter yang stabil. Sejak awal, Usopp telah menunjukkan bakat alami dalam menembak, meskipun seringkali terhalang oleh rasa takut dan kurangnya kepercayaan diri. Seiring berjalannya cerita, keberaniannya tumbuh, dan akurasinya semakin meningkat, terutama dengan bantuan Pop Green. Potensi yang belum tergali. Usopp seringkali diremehkan, tetapi ia memiliki kecerdasan taktis dan kemampuan improvisasi yang luar biasa. Dengan pelatihan dan pengalaman lebih lanjut, potensinya sebagai penembak jitu bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita lihat saat ini. Kebutuhan akan keahlian jarak jauh tingkat tinggi. Dalam pertempuran melawan musuh-musuh yang semakin kuat dan beragam, keahlian menembak jarak jauh dengan presisi ekstrim akan menjadi aset yang sangat berharga. Usopp, sebagai penembak jitu kru topi jerami, secara alami akan mengisi peran ini pada tingkat tertinggi, melampaui Yasop. Sebagai anak dari Yasop, seorang penembak jitu legendaris di kru Shanks, Usopp memiliki warisan genetik dan inspirasi untuk menjadi yang terbaik. Mengungguli ayahnya akan menjadi puncak dari perkembangan karakternya dan membuktikan bahwa ia telah menciptakan jalannya sendiri. Peran krusial dalam pertempuran mendatang. Teori ini seringkali membayangkan Usopp memainkan peran kunci dalam mengalahkan musuh yang mungkin berada di luar jangkauan petarung jarak dekat, atau dalam situasi yang membutuhkan tembakan yang sangat tepat untuk menghancurkan target kecil atau memanfaatkan kelemahan spesifik. Contohnya, menembak titik lemah dari jarak yang sangat jauh atau menembak jatuh kunci dari ketinggian yang mustahil. Bagaimana Usopp bisa mencapai tingkat legendaris? Pelatihan yang intensif. Usopp mungkin akan menjalani pelatihan khusus yang fokus pada akurasi, jangkauan, dan kecepatan menembak, mungkin dengan bantuan sekutu baru atau melalui tantangan yang ia hadapi. Pengembangan senjata yang unik. Usopp terus mengembangkan senjatanya, Kabuto. Di masa depan, ia mungkin akan menciptakan atau menemukan senjata yang sangat canggih dan dirancang khusus untuk keahlian menembak tingkat legendaris. Penguasaan haki pengamatan. Pengembangan haki pengamatan Usopp akan menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi dan kemampuannya dalam memprediksi gerakan target dari jarak jauh. Tingkat lanjut haki pengamatan bahkan mungkin memberikannya kemampuan untuk melihat lintasan pelurunya dan melakukan koreksi di udara. Pengalaman dalam pertempuran skala besar. Melalui partisipasinya dalam pertempuran-pertempuran yang semakin besar dan berbahaya, Usopp akan mendapatkan pengalaman berharga dan mengasah kemampuannya di bawah tekanan ekstrim. Implikasi naratif. Puncak perkembangan karakter Usopp. Mencapai gelar Raja Penembak Jitu, legendaris akan menjadi puncak dari perjalanan Usopp dari seorang pembohong penakut menjadi seorang pejuang yang dapat diandalkan dan ahli dalam bidangnya. Peran yang lebih signifikan dalam pertempuran.
Ini akan memastikan bahwa Usopp memainkan peran yang lebih signifikan dan krusial dalam pertempuran-pertempuran penting di masa depan, tidak hanya sebagai pendukung tetapi sebagai penentu hasil. Penghormatan dari dunia. Reputasinya sebagai penembak jitu legendaris akan membuatnya dihormati dan diakui oleh seluruh dunia, memenuhi impiannya untuk menjadi bajak laut pemberani. Teori tentang Usopp menjadi Raja Penembak Jitu yang legendaris adalah visi yang menarik dan memberikan harapan akan perkembangan karakter yang signifikan bagi anggota kru topi jerami yang seringkali diremehkan ini. Ini menjanjikan bahwa Usopp akan membuktikan dirinya sebagai aset yang tak ternilai bagi Raja Bajak Laut masa depan. Teori bahwa Usopp akan menjadi anggota kru topi jerami yang paling berubah karakternya di akhir cerita memiliki dasar yang kuat, mengingat betapa jauhnya ia telah datang sejak awal perjalanannya. Dari seorang pembohong penakut di desa kecil, Usopp telah menghadapi berbagai tantangan yang memaksanya untuk tumbuh dan mengatasi ketakutannya. Potensi untuk perubahan yang lebih drastis di masa depan sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan anggota kru lainnya yang sebagian besar memiliki kepribadian dan tujuan yang lebih mapan sejak awal. Dasar pemikiran teori perubahan karakter Usopp yang paling signifikan. Awal yang kontras, Usopp memulai sebagai karakter yang secara konsisten menghindari bahaya dan mengandalkan kebohongan untuk menutupi rasa takutnya. Perbedaan antara dirinya di awal cerita dengan potensi dirinya di akhir sangat mencolok. Perkembangan bertahap namun signifikan. Meskipun terkadang mundur, Usopp secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan yang stabil dalam keberanian dan kepercayaan diri. Momen-momen seperti di Dressrosa, sebagai God Usopp, menunjukkan potensi pahlawan sejati dalam dirinya. Impian yang menantang, impian Usopp untuk menjadi prajurit laut yang gagah berani adalah yang paling bertentangan dengan kepribadian awalnya. Untuk mencapai impian ini, ia harus mengalami transformasi yang mendalam. Pengaruh lingkungan dan kru, berlayar dengan bajak laut topi jerami dan berinteraksi dengan anggota kru lainnya, terutama Luffy dan Zoro, telah memberikan pengaruh besar pada Usopp, mendorongnya untuk menjadi lebih kuat dan berani. Potensi untuk momen puncak. Di akhir cerita, Usopp kemungkinan akan menghadapi situasi yang akan menguji keberaniannya hingga batas maksimal, yang akan memicu perubahan karakter yang paling signifikan. Kemungkinan aspek perubahan karakter Usopp di akhir cerita. Kehilangan ketergantungan pada kebohongan, Usopp mungkin akan mencapai titik di mana ia tidak lagi perlu berbohong untuk terlihat berani atau untuk mengatasi rasa takutnya. Keberaniannya akan menjadi nyata dan berasal dari dalam dirinya. Menjadi pemimpin yang andal, potensi Usopp untuk memimpin, seperti teori sebelumnya tentang aliansi topi jerami atau bahkan di Elbaf, akan menandakan perubahan besar dalam kepercayaan diri dan tanggung jawabnya. Menguasai kekuatan dan keahlian baru, baik melalui haki, senjata legendaris, atau teknik menembak yang unik, peningkatan kekuatan Usopp akan mencerminkan perubahannya menjadi pejuang yang lebih handal. Mendapatkan pengakuan sejati, Usopp mungkin akan diakui oleh dunia sebagai pahlawan atau pejuang yang hebat, bukan karena kebohongannya, tetapi karena tindakan-tindakan heroiknya yang sebenarnya. Hubungan yang lebih dalam dan dewasa. Interaksinya dengan kru dan orang lain mungkin akan menjadi lebih dewasa dan didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan diri. Menemukan keberanian dalam dirinya sendiri. Perubahan terbesar adalah Usopp akan menemukan keberanian sejati dalam dirinya, bukan menirunya atau bersembunyi di baliknya. Ia akan menjadi prajurit laut yang gagah berani, yang selalu ia impikan. Perbandingan dengan anggota kru lain, Luffy, tujuan dan kepribadian Luffy relatif konsisten sejak awal. Perubahannya lebih fokus pada peningkatan kekuatan dan pencapaian tujuannya. Zoro juga memiliki tujuan dan kepribadian yang kuat sejak awal. Perubahannya lebih berfokus pada peningkatan kekuatan dan kesetiaannya. Nami mengalami perubahan signifikan di awal cerita, tetapi setelah bergabung dengan kru, perkembangannya lebih stabil. Sanji memiliki kepribadian yang kuat dan tujuan yang jelas. Perubahannya lebih berfokus pada mengatasi trauma masa lalunya dan meningkatkan kekuatannya. Chopper mengalami perkembangan dalam kepercayaan diri dan kemampuannya sebagai dokter dan petarung, tetapi kepribadian intinya tetap sama. Robin mengalami perubahan besar dalam pandangannya tentang dunia dan menemukan tempatnya di kru, tetapi kepribadiannya relatif stabil. Franky sudah menjadi karakter yang kuat dan percaya diri saat bergabung. Perubahannya lebih fokus pada integrasi dengan kru dan pengembangan teknologinya. Brook mengalami perkembangan emosional dan menemukan kembali tujuannya, tetapi kepribadiannya yang unik tetap konsisten. Jinbe adalah karakter yang sudah matang dan berpengalaman saat bergabung. Perubahannya lebih fokus pada kesetiaan kepada Luffy dan kru. Dengan mempertimbangkan awal Usopp yang penuh ketakutan dan impiannya yang ambisius, potensi untuk perubahan karakter yang paling dramatis dan signifikan ada padanya. Akhir cerita mungkin akan memperlihatkan Usopp yang benar-benar bertransformasi menjadi pahlawan yang selalu ia cita-citakan.
Teori bahwa Usopp akan mendapatkan julukan yang lebih keren dari Sogeking adalah gagasan yang menarik karena mencerminkan potensi pertumbuhan karakternya dan pengakuan yang lebih besar atas kemampuannya di masa depan. Sogeking, meskipun ikonik dan merupakan momen penting dalam perkembangan Usopp, pada dasarnya adalah alter ego yang ia ciptakan untuk mengatasi rasa takutnya dan bertindak sebagai pahlawan. Seiring Usopp menjadi lebih berani dan kemampuannya berkembang pesat, julukan baru yang lebih mencerminkan dirinya yang sebenarnya dan prestasinya mungkin akan muncul. Dasar pemikiran teori julukan baru Usopp, perkembangan karakter, Usopp telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal cerita. Ia menjadi lebih berani, lebih dapat diandalkan, dan kemampuannya sebagai penembak jitu terus meningkat. Julukan barunya akan mencerminkan pertumbuhan ini. Prestasi yang lebih besar. Seiring dengan semakin dekatnya akhir cerita, kru topi jerami pasti akan terlibat dalam pertempuran-pertempuran yang lebih besar dan menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat. Peran Usopp dalam kemenangan-kemenangan ini mungkin akan membuatnya mendapatkan pengakuan dan julukan baru. Melampaui alter ego. Sogeking adalah identitas yang Usopp gunakan ketika ia merasa tidak mampu bertindak sebagai dirinya sendiri. Jika ia benar-benar mengatasi rasa takutnya dan menjadi pahlawan sejati dalam identitasnya sendiri, ia mungkin tidak lagi membutuhkan alter ego. Pengakuan dunia, julukan baru Usopp mungkin akan diberikan oleh orang-orang di seluruh dunia yang menyaksikan atau mendengar tentang prestasinya, mencerminkan reputasinya di mata publik. Evolusi julukan. Dalam dunia One Piece, karakter seringkali mendapatkan julukan yang mencerminkan kemampuan atau karakteristik mereka yang paling menonjol. Seiring kemampuan Usopp berkembang, julukannya juga mungkin akan berevolusi. Kemungkinan julukan baru Usopp, God Sniper, Dewa Penembak Jitu jika akurasi dan kemampuannya menembak mencapai tingkat yang luar biasa, ia mungkin akan mendapatkan julukan yang menunjukkan keahliannya yang seperti dewa. King of Snipers, Raja para penembak jitu ini adalah gelar yang selalu ia impikan. Dan setelah membuktikan dirinya sebagai penembak jitu terhebat, ia mungkin akan secara resmi mendapatkan julukan ini. Green Star Usopp, Usopp bintang hijau mengingat penggunaan pop green-nya yang unik dan efektif, julukan ini akan menyoroti gaya bertarungnya yang khas. Brave Warrior of the Sea, prajurit laut yang gagah berani jika ia benar-benar mewujudkan impiannya untuk menjadi prajurit yang berani tanpa kebohongan, julukan ini akan menjadi pengakuan atas keberaniannya. Miracle Shooter Usopp, Usopp penembak ajaib mengingat keberuntungannya yang aneh dan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Julukan ini mungkin akan diberikan kepadanya. Julukan yang terkait dengan Elbaf, jika ia menjalin hubungan yang sangat kuat dengan Elbaf dan mewarisi kehendak seorang prajurit raksasa, julukannya mungkin akan mencerminkan koneksi ini. Misalnya, Usopp of the Giants atau julukan dalam bahasa Elbaf. Julukan yang lebih singkat dan mengesankan. Sesuatu yang lebih ringkas dan mudah diingat yang mencerminkan kekuatannya yang baru ditemukan. Misalnya, Hawkeye Usopp atau Long Range Usopp. Implikasi naratif. Simbol perkembangan karakter, julukan baru akan menjadi simbol visual dan verbal dari pertumbuhan Usopp sebagai seorang pejuang dan individu. Pengakuan atas kekuatan. Ini akan menunjukkan kepada dunia, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah mencapai tingkat kekuatan dan reputasi yang lebih tinggi. Perpindahan dari alter ego. Meninggalkan Sogeking akan menandakan bahwa Usopp telah menjadi cukup percaya diri untuk menghadapi dunia sebagai dirinya sendiri. Momen yang memuaskan bagi penggemar. Melihat Usopp mendapatkan julukan yang lebih keren dan sesuai dengan dirinya akan menjadi momen yang memuaskan bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanannya. Teori tentang Usopp mendapatkan julukan yang lebih keren dari Sogeking adalah harapan yang wajar untuk perkembangan karakternya. Ini membayangkan masa depan di mana Usopp tidak hanya dikenal karena kebohongannya, tetapi juga karena keberaniannya dan kemampuannya yang sebenarnya, yang diakui oleh dunia melalui julukan yang lebih mengesankan. Teori bahwa Usopp akan menjadi orang yang menemukan cara mengalahkan Blackbeard adalah gagasan yang menarik karena menyoroti potensi kecerdikan dan kemampuan Usopp untuk berpikir di luar kotak, terutama dalam menghadapi musuh yang kekuatannya tampak luar biasa. Blackbeard, dengan dua buah iblis yang sangat kuat dan kemampuan yang unik, akan menjadi lawan yang tangguh. Teori ini berspekulasi bahwa kelemahan Blackbeard mungkin tidak dapat diatasi dengan kekuatan fisik konvensional, dan Usopp, melalui pengamatan yang cermat atau penemuan yang tidak terduga, mungkin akan menemukan kunci untuk mengalahkannya. Dasar pemikiran teori Usopp mengalahkan Blackbeard, kelemahan yang tidak konvensional. Mengingat keunikan kemampuan Blackbeard, memiliki dua buah iblis, Yami Yami no Mi yang menyerap dan Gura Gura no Mi yang menciptakan gempa. Kelemahannya mungkin juga tidak konvensional dan tidak terduga. Kecerdasan taktis Usopp, Usopp seringkali menggunakan akal dan strategi cerdik untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Dalam pertarungan melawan Blackbeard, pemikiran taktisnya mungkin menjadi kunci untuk mengeksploitasi kelemahan musuh. Penemuan yang tidak terduga. Usopp adalah seorang penemu yang berbakat,
dan ciptaannya seringkali memiliki efek yang tidak terduga. Salah satu penemuannya, yang mungkin awalnya ditujukan untuk tujuan lain, bisa jadi secara tidak sengaja menjadi senjata yang efektif melawan Blackbeard. Pengamatan detail. Sebagai seorang penembak jitu, Usopp memiliki mata yang tajam untuk detail. Ia mungkin akan mengamati sesuatu tentang Blackbeard atau kemampuannya yang terlewatkan oleh orang lain, yang kemudian mengarah pada penemuan kelemahannya. Peran yang tidak terduga. Mengingat Luffy kemungkinan akan menjadi lawan utama Blackbeard dalam pertarungan terakhir, peran Usopp mungkin bukan mengalahkannya secara langsung, tetapi memberikan kontribusi krusial yang memungkinkan Luffy untuk menang. Kemungkinan skenario Usopp menemukan cara mengalahkan Blackbeard, mengeksploitasi kelemahan Yami Yami no Mi, buah iblis Blackbeard memiliki kemampuan menyerap, tetapi juga membuatnya lebih rentan terhadap serangan. Usopp mungkin akan menemukan cara untuk memanfaatkan kelemahan ini, mungkin dengan serangan jarak jauh yang cepat dan bertubi-tubi sebelum Blackbeard sempat menyerapnya. Menetralkan kekuatan Gura-Gura no Mi, Usopp mungkin akan menciptakan alat atau menggunakan taktik yang dapat menetralkan atau mengurangi efek kekuatan gempa Blackbeard, memberikan Luffy kesempatan untuk menyerang. Menggunakan elemen yang berlawanan, Usopp mungkin akan menemukan atau menciptakan amunisi khusus yang memiliki elemen yang berlawanan atau sangat efektif melawan kegelapan atau getaran Blackbeard. Memanfaatkan lingkungan, Usopp mungkin akan menggunakan pengetahuannya tentang lingkungan dan taktik gerilya untuk menciptakan jebakan atau situasi yang membuat Blackbeard rentan. Serangan psikologis. Mengingat kepribadian Blackbeard yang mungkin memiliki kelemahan psikologis tertentu, misalnya, ketakutan tersembunyi atau kesombongan yang berlebihan, Usopp mungkin akan menggunakan kebohongannya atau taktik psikologis untuk mengganggunya dan menciptakan celah untuk serangan. Penemuan artefak kuno atau teknologi spesifik. Usopp mungkin secara tidak sengaja menemukan artefak kuno atau teknologi yang memiliki efek khusus pada pengguna buah iblis atau secara spesifik pada kekuatan Blackbeard. Implikasi naratif. Peran yang signifikan bagi Usopp. Ini akan menjadi momen besar bagi Usopp untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pendukung dan dapat memainkan peran krusial dalam mengalahkan musuh terkuat. Menyoroti kecerdikan di atas kekuatan. Ini akan menekankan bahwa dalam pertarungan melawan musuh yang sangat kuat, kecerdasan dan pemikiran taktis dapat menjadi lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Elemen kejutan, cara Usopp berkontribusi dalam mengalahkan Blackbeard kemungkinan akan menjadi kejutan yang tidak terduga bagi pembaca dan karakter lain dalam cerita. Memperkuat tema keberagaman kekuatan kru. Ini akan menunjukkan bahwa setiap anggota kru topi jerami, dengan kemampuan unik mereka, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan mereka. Teori bahwa Usopp akan menjadi orang yang menemukan cara mengalahkan Blackbeard adalah pandangan yang menarik dan memberikan harapan akan peran yang lebih besar dan lebih penting bagi Usopp dalam konfrontasi akhir melawan salah satu antagonis utama dalam cerita. Ini akan menjadi bukti bahwa keberanian dan kecerdikan, bahkan dari seorang pembohong penakut, dapat menjadi kunci untuk mengalahkan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Teori bahwa Usopp akan menjadi pembuat legenda kru topi jerami membayangkan peran puitis dan abadi baginya setelah petualangan mereka mencapai puncaknya. Mengingat kecenderungannya untuk melebih-lebihkan cerita dan bakatnya dalam bercerita, Usopp adalah kandidat yang sempurna untuk mengabadikan kisah epik bajak laut topi jerami, mengubah perjalanan mereka menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dasar pemikiran teori Usopp sang pembuat legenda. Bakat bercerita yang alami, Usopp memiliki imajinasi yang kaya dan kemampuan untuk merangkai cerita yang menarik, meskipun seringkali dibumbui dengan kebohongan. Setelah mengalami petualangan yang luar biasa, ia akan memiliki materi yang jauh lebih fantastis untuk diceritakan. Perspektif unik. Sebagai anggota kru yang seringkali berada di garis belakang atau mengamati dari kejauhan, Usopp mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang peristiwa yang terjadi, yang akan memberikan warna unik pada legenda yang ia ciptakan. Keinginan untuk diakui. Salah satu motivasi utama Usopp adalah keinginan untuk menjadi bajak laut pemberani yang terkenal. Menjadi pembuat legenda kru topi jerami akan memberikannya pengakuan abadi dan memastikan bahwa namanya akan diingat. Humor dan hiburan. Kisah-kisah Usopp kemungkinan akan penuh dengan humor dan elemen hiburan, sesuai dengan kepribadiannya. Ini akan membuat legenda bajak laut topi jerami lebih menarik dan mudah diingat oleh orang-orang. Pewarisan kisah. Dalam budaya lisan, cerita seringkali berubah dan dibesar-besarkan seiring berjalannya waktu. Usopp, dengan kecenderungannya untuk melebih-lebihkan, akan secara alami memulai proses ini, memastikan bahwa legenda kru topi jerami akan terus hidup dan berkembang. Kemungkinan skenario Usopp sang pembuat legenda, menulis kisah petualangan mereka. Setelah petualangan berakhir, Usopp mungkin akan mencurahkan pengalamannya ke dalam tulisan, menciptakan memoir epik yang menceritakan kisah bajak laut topi jerami dengan gaya bahasa yang khas. Menjadi pendongeng keliling, Usopp mungkin akan berkeliling dunia, menceritakan kisah-kisah petualangan mereka kepada siapapun yang mau mendengarkan, dengan setiap penceritaan menjadi lebih fantastis dari sebelumnya. Mendirikan Sekolah Legenda Bajak Laut Topi Jerami.
Usop mungkin akan mendirikan semacam institusi atau komunitas di mana ia mengajarkan dan mewariskan kisah-kisah kru topi jerami kepada generasi muda. Karya seni naratif. Seperti teori sebelumnya tentang Usop sebagai seniman, ia mungkin akan menggabungkan seni visual dengan bercerita untuk menciptakan legenda yang abadi. Pengaruh pada budaya dunia. Kisah-kisah Usop tentang bajak laut topi jerami mungkin akan menjadi sangat populer dan mempengaruhi budaya dunia, menginspirasi lagu, drama, dan bentuk seni lainnya. Implikasi naratif. Penutup yang memuaskan untuk karakter Usop. Ini akan memberikan Usop peran yang signifikan dan bermakna setelah petualangan mereka berakhir, memenuhi impiannya untuk menjadi terkenal dengan caranya sendiri. Warisan abadi kru topi jerami. Legenda yang diciptakan Usop akan memastikan bahwa tindakan dan persahabatan kru topi jerami tidak akan pernah dilupakan. Sentuhan komedi dan ironi. Cara Usop melebih-lebihkan cerita akan menambahkan elemen komedi dan ironi pada legenda mereka, yang sesuai dengan nada One Piece. Perspektif yang subjektif. Legenda yang diciptakan oleh Usop mungkin tidak sepenuhnya akurat, memberikan perspektif yang menarik tentang bagaimana sejarah dan cerita dapat dibentuk oleh sudut pandang pencerita. Teori bahwa Usop akan menjadi pembuat legenda kru topi jerami adalah pandangan yang indah dan sesuai dengan karakter Usop. Ini membayangkan masa depan di mana ia tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga orang yang memastikan bahwa sejarah itu diceritakan dan dikenang dengan cara yang paling menarik dan abadi. Teori bahwa Usop akan menjadi seniman legendaris selain penembak jitu adalah gagasan yang menghangatkan hati dan mengakui bakat kreatifnya yang seringkali terabaikan di tengah aksi dan petualangan. Sejak awal cerita, Usop telah menunjukkan kemampuan menggambar yang lumayan, dan ia juga terlibat dalam mendesain berbagai alat dan senjata untuk kru. Teori ini membayangkan bahwa bakat artistiknya akan berkembang dan diakui secara luas di masa depan, mungkin setelah petualangan mereka berakhir atau bahkan selama perjalanan mereka. Dasar pemikiran teori Usop sang seniman legendaris. Bakat artistik yang terlihat, meskipun seringkali digunakan untuk tujuan praktis atau hiburan, gambar-gambar Usop, seperti bendera bajak laut topi jerami awal dan ilustrasi di buku hariannya, menunjukkan imajinasi dan keterampilan visual yang baik. Desain senjata yang kreatif, Usop bertanggung jawab atas desain dan pengembangan kabuto serta berbagai jenis pop green. Ini menunjukkan pemahaman tentang bentuk, fungsi, dan estetika. Potensi pengembangan. Seiring berjalannya waktu dan pengalamannya melihat berbagai pemandangan dan budaya di seluruh dunia, bakat artistik Usop kemungkinan akan semakin terasa. Ia akan memiliki banyak materi inspirasi untuk karyanya. Ekspresi emosi dan pengalaman, seni seringkali menjadi cara untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman. Setelah petualangan yang penuh gejolak dan emosional bersama kru topi jerami, Usop mungkin akan menggunakan seni sebagai outlet kreatif untuk menceritakan kisah mereka dari sudut pandangnya. Pengakuan dari dunia. Jika karya seni Usop cukup unik dan kuat, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan pengakuan dari orang-orang di seluruh dunia, bahkan mungkin menjadi terkenal seperti seniman-seniman legendaris lainnya. Kemungkinan bentuk karya seni Usop, ilustrasi dan lukisan epik. Usop mungkin akan menciptakan ilustrasi dan lukisan yang menggambarkan momen-momen penting dalam petualangan bajak laut topi jerami, menangkap keindahan pemandangan, intensitas pertempuran, dan emosi persahabatan mereka. Desain senjata yang revolusioner. Usop mungkin akan terus mengembangkan desain senjata yang inovatif dan artistik, yang tidak hanya efektif tetapi juga indah secara visual. Karyanya bisa menjadi inspirasi bagi para pengrajin di seluruh dunia. Patung dan instalasi seni. Dengan pengetahuannya tentang berbagai material dan bentuk, Usop mungkin akan menciptakan patung atau instalasi seni yang unik, mungkin terinspirasi oleh makhluk-makhluk aneh dan pemandangan fantastis yang mereka temui. Seni naratif. Usop mungkin akan menggabungkan kemampuan berceritanya dengan seni visual, menciptakan karya seni naratif yang menceritakan kisah petualangan mereka dengan cara yang menarik dan emosional. Gaya seni yang unik. Pengalaman Usop yang tidak konvensional dan imajinasinya yang liar mungkin akan menghasilkan gaya seni yang unik dan mudah dikenali, membedakannya dari seniman lain di dunia One Piece. Implikasi naratif. Dimensi baru pada karakter Usop. Ini akan menambahkan lapisan kedalaman pada karakter Usop, menunjukkan bahwa ia memiliki minat dan bakat di luar pertempuran dan kebohongan. Warisan abadi kru topi jerami. Karya seni Usop dapat menjadi cara untuk mengabadikan petualangan bajak laut topi jerami dan memastikan bahwa kisah mereka akan terus diceritakan kepada generasi mendatang. Koneksi dengan orang lain.
Seni Usopp dapat menjadi cara untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, berbagi pengalaman mereka dan menginspirasi orang lain. Momen yang memuaskan bagi penggemar. Melihat Usopp diakui atas bakat artistiknya akan menjadi momen yang mengharukan dan memuaskan bagi para penggemar yang telah mengikuti perkembangannya. Teori bahwa Usopp akan menjadi seniman legendaris selain penembak jitu adalah pandangan yang indah tentang potensi karakternya. Ini membayangkan masa depan di mana Usopp tidak hanya dikenal karena keberaniannya, nyata atau dibuat-buat, dan keahlian menembaknya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menangkap dan berbagi keindahan dan emosi dari perjalanan mereka melalui seni. Teori liar bahwa Usopp akan memimpin pasukan prajurit raksasa Elbaf adalah skenario yang menggelikan namun menarik untuk dibayangkan, mengingat kekagumannya yang mendalam terhadap para raksasa dan potensi aliansi kru topi jerami dengan pulau legendaris tersebut. Meskipun Usopp dikenal lebih karena kecerdikannya dan kebohongannya daripada kekuatan fisik atau kepemimpinan karismatik dalam skala besar, One Piece seringkali menghadirkan kejutan dan perkembangan karakter yang tidak terduga. Dasar pemikiran teori kepemimpinan Usopp di Elbaf, kekaguman yang mendalam pada raksasa. Sejak Little Garden, Usopp telah terpesona oleh para prajurit raksasa dan menganggap mereka sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Impiannya untuk menjadi prajurit laut yang gagah berani, mungkin menemukan realisasinya yang unik melalui interaksi dengan para raksasa Elbaf. Potensi aliansi dengan Elbaf, mengingat hubungan baik kru topi jerami dengan beberapa raksasa, seperti Oimo dan Kashi, serta Hajrudin, aliansi dengan Elbaf di masa depan sangat mungkin terjadi. Dalam konteks aliansi ini, Usopp mungkin menemukan dirinya dalam posisi kepemimpinan yang tidak terduga. Keberanian yang dibuat-buat yang menjadi nyata. Usopp seringkali membual tentang keberaniannya, dan dalam situasi krusial di Elbaf, beberapa kebohongan heroiknya mungkin secara kebetulan selaras dengan tindakan yang dibutuhkan, membuatnya tampak seperti pemimpin yang gagah berani di mata para raksasa. Kecerdikan taktis. Meskipun bukan petarung terkuat, Usopp memiliki kecerdasan taktis dan kemampuan untuk merencanakan strategi yang efektif. Para raksasa, dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, mungkin menghargai kepemimpinan taktis Usopp dalam situasi tertentu. Peran simbolis, Usopp mungkin menjadi jembatan antara manusia biasa dan para raksasa, mewakili keberanian dan potensi yang ada dalam diri semua makhluk, terlepas dari ukuran fisik. Ia bisa menjadi simbol persatuan dan kerjasama. Kemungkinan skenario kepemimpinan Usopp di Elbaf, menyelamatkan Elbaf dengan cara yang tidak terduga. Usopp mungkin menggunakan kecerdikannya atau pengetahuannya yang unik untuk mengatasi ancaman yang dihadapi Elbaf, membuat para raksasa terkesan dan melihatnya sebagai penyelamat atau pemimpin. Memimpin dalam situasi krisis. Dalam pertempuran besar di Elbaf, Usopp mungkin secara tidak sengaja mengambil alih komando karena keberaniannya, nyata atau dibuat-buat, atau kemampuannya untuk memberikan instruksi taktis yang efektif. Menjadi tokoh spiritual atau simbol, Usopp mungkin menjadi tokoh yang dihormati karena cerita-cerita heroiknya, yang mungkin dibesar-besarkan, menginspirasi para raksasa dan membuatnya menjadi pemimpin spiritual atau simbol keberanian. Kerjasama yang unik, Usopp mungkin mengembangkan cara yang unik untuk berkoordinasi dengan para raksasa, memanfaatkan kekuatan fisik mereka dengan taktiknya yang cerdik, menjadikannya pemimpin yang efektif dalam kombinasi kekuatan. Warisan dari Little Garden. Pengalamannya di Little Garden dan kekagumannya pada Dory dan Brogy mungkin memberinya perspektif unik tentang bagaimana berhubungan dengan para raksasa, yang membuatnya dihormati dan dipercaya. Implikasi naratif, komedi dan ironi. Gagasan Usopp memimpin para raksasa akan menjadi sumber komedi yang kaya, mengingat kontras antara ukuran dan kepribadiannya dengan para prajurit raksasa. Perkembangan karakter yang tidak konvensional. Ini akan menjadi perkembangan karakter yang sangat unik bagi Usopp, membawanya ke peran kepemimpinan yang tidak pernah ia bayangkan. Memperkuat aliansi dengan Elbaf, peran Usopp sebagai pemimpin atau tokoh penting akan memperkuat ikatan antara kru topi jerami dan para raksasa. Momen yang tak terduga dan memuaskan. Melihat Usopp memimpin para raksasa dalam pertempuran akan menjadi momen yang tak terduga namun berpotensi sangat memuaskan bagi para penggemar. Meskipun terdengar liar, teori tentang Usopp memimpin pasukan prajurit raksasa Elbaf memiliki daya tarik tersendiri karena potensi komedi, perkembangan karakter yang unik, dan cara yang tidak terduga untuk memperkuat aliansi dengan salah satu ras terkuat di dunia One Piece. Teori bahwa Usopp akan menemukan senjata legendaris yang dirancang khusus untuk penembak jitu adalah gagasan menarik yang membayangkan peningkatan signifikan dalam kemampuan bertarungnya, membawanya melampaui batas kemampuannya saat ini. Senjata semacam itu, dengan desain dan fungsi unik yang disesuaikan untuk seorang marksman, berpotensi menjadikannya ancaman yang jauh lebih besar dalam pertempuran-pertempuran mendatang. Dasar pemikiran teori senjata legendaris Usopp,
kebutuhan akan peningkatan kekuatan. Seiring dengan semakin kuatnya musuh yang dihadapi kru topi jerami, setiap anggota perlu meningkatkan kemampuan mereka. Sementara yang lain fokus pada buah iblis, haki, atau ilmu pedang, Usopp secara alami akan mencari peningkatan melalui senjatanya. Sejarah senjata legendaris dalam One Piece. Dunia One Piece dipenuhi dengan senjata-senjata kuat dan unik, termasuk pedang-pedang legendaris, Meito. Masuk akal jika ada senjata legendaris lain yang dirancang untuk jenis pertarungan yang berbeda, termasuk pertarungan jarak jauh. Potensi lokasi penemuan. Senjata legendaris untuk penembak jitu mungkin tersembunyi di tempat-tempat yang berhubungan dengan penembak jitu hebat di masa lalu, kerajaan kuno yang hilang, atau bahkan di Pulau Elbaf, yang dikenal dengan para pejuang raksasa dan mungkin memiliki teknologi atau artefak kuno. Kesesuaian dengan gaya bertarung Usopp. Senjata legendaris ini kemungkinan akan sangat cocok dengan gaya bertarung Usopp yang mengandalkan ketepatan, taktik, dan penggunaan berbagai jenis amunisi, seperti Pop Green. Ini akan menjadi evolusi alami dari Kabuto miliknya. Paralel dengan karakter lain seperti Nami, dengan Klimatak, dan Franky, dengan berbagai senjatanya, telah mengembangkan atau menemukan alat yang meningkatkan kemampuan bertarung mereka secara signifikan. Usopp juga berpotensi mendapatkan peningkatan serupa melalui senjata legendaris. Kemungkinan desain dan fungsi senjata legendaris Usopp, ketepatan dan jangkauan ekstrim. Senjata ini mungkin memiliki akurasi dan jangkauan yang jauh melampaui senjata biasa, memungkinkan Usopp untuk mengenai target dari jarak yang luar biasa jauh dengan presisi yang mematikan. Kemampuan amunisi yang ditingkatkan. Senjata legendaris ini mungkin dapat menggunakan amunisi khusus dengan efek yang jauh lebih dahsyat atau memiliki kemampuan untuk menciptakan amunisi dengan properti unik. Integrasi dengan haki. Senjata ini mungkin dirancang untuk menyalurkan haki pengamatan atau persenjataan Usopp, meningkatkan daya rusak dan kemampuan prediksinya. Fitur taktis canggih. Senjata ini mungkin dilengkapi dengan fitur-fitur taktis canggih, seperti pengintai terintegrasi, sistem penargetan otomatis, yang dikendalikan oleh Usopp, atau kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pertempuran. Koneksi dengan sejarah dunia. Senjata ini mungkin memiliki sejarah yang terkait dengan tokoh-tokoh penting di masa lalu atau rahasia abad kekosongan, memberikan lapisan naratif yang lebih dalam pada penemuannya. Implikasi naratif. Peningkatan signifikan dalam kekuatan Usopp, senjata legendaris ini akan secara drastis meningkatkan kemampuan bertarung Usopp, menjadikannya anggota kru yang lebih setara dalam menghadapi musuh-musuh kuat. Peran yang lebih krusial dalam pertempuran, Usopp akan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pertempuran-pertempuran besar, mampu melumpuhkan musuh dari jarak jauh atau memberikan dukungan yang menentukan. Pengembangan karakter yang memuaskan. Penemuan dan penguasaan senjata legendaris akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan Usopp dari seorang penakut menjadi seorang pejuang yang handal. Potensi interaksi dengan karakter lain. Penemuan senjata ini mungkin melibatkan interaksi dengan karakter-karakter baru atau lama yang memiliki pengetahuan tentang senjata legendaris. Teori tentang Usopp menemukan senjata legendaris untuk penembak jitu adalah prospek yang menarik yang menjanjikan peningkatan kekuatan yang signifikan dan peran yang lebih menonjol bagi Usopp dalam perjalanan bajak laut topi jerami. Ini akan menjadi bukti bahwa setiap anggota kru memiliki potensi untuk menjadi legenda dalam caranya masing-masing. Teori bahwa Usopp akan menjadi pahlawan sejati di mata dunia adalah konsep yang menggelitik dan penuh ironi, mengingat kecenderungannya untuk melebih-lebihkan cerita dan kepribadiannya yang seringkali penakut. Namun, One Piece seringkali menghadirkan kejutan dan perkembangan karakter yang tak terduga, sehingga skenario ini bukan tidak mungkin terjadi. Dasar pemikiran teori Usopp sang pahlawan dunia. Kebohongan yang menjadi kenyataan. Tema sentral dalam karakter Usopp adalah bagaimana kebohongannya seringkali, secara kebetulan atau melalui tindakannya, menjadi kenyataan. Jika tren ini berlanjut dalam skala yang lebih besar, Usopp bisa saja secara tidak sengaja memicu peristiwa heroik yang kemudian dibesar-besarkan menjadi legenda. Peran penting dalam kemenangan besar. Seiring dengan semakin dekatnya akhir cerita, kru topi jerami pasti akan terlibat dalam pertempuran-pertempuran skala besar yang akan mempengaruhi dunia. Usopp, meskipun bukan petarung terkuat, mungkin memainkan peran kunci dalam kemenangan tersebut melalui kecerdikannya, taktiknya, atau bahkan keberuntungan semata. Propaganda dan kesalahpahaman. Dunia One Piece seringkali dipengaruhi oleh berita yang bias dan propaganda. Jika Usopp terlibat dalam peristiwa penting, narasi tentang tindakannya bisa saja diputarbalikkan dan dibesar-besarkan oleh media atau orang-orang yang menyaksikan, menjadikannya pahlawan di mata publik meskipun kenyataannya berbeda. Ketidaksengajaan yang heroik. Usopp mungkin melakukan tindakan yang tampak biasa baginya, mungkin bahkan karena ketakutan atau keinginan untuk melarikan diri, tetapi tanpa disadari menyelamatkan banyak nyawa atau menggagalkan rencana jahat, yang kemudian diinterpretasikan sebagai kepahlawanan. Reputasi yang terbangun dari cerita-cerita Usopp yang dilebih-lebihkan tentang keberaniannya mungkin mulai dipercaya oleh orang-orang di seluruh dunia setelah ia benar-benar terlibat dalam peristiwa heroik,
menciptakan efek bola salju yang membangun reputasinya sebagai pahlawan. Kemungkinan skenario Usopp menjadi pahlawan dunia, mengalahkan musuh kuat dengan cara yang tidak terduga. Usopp mungkin mengalahkan musuh yang dianggap tak terkalahkan melalui rencana licik atau keberuntungan murni, yang kemudian disalahartikan sebagai tindakan kepahlawanan yang luar biasa. Menyelamatkan nyawa dalam skala besar. Usopp mungkin secara tidak sengaja mencegah bencana besar atau menyelamatkan ribuan nyawa. Dan meskipun tindakannya mungkin didasari oleh ketakutan atau kebetulan, ia akan dipuji sebagai pahlawan. Menjadi simbol perlawanan. Dalam perjuangan melawan pemerintah dunia atau kekuatan jahat lainnya, Usopp mungkin menjadi simbol harapan bagi orang-orang tertindas, meskipun ia sendiri mungkin tidak merasa pantas menyandang gelar tersebut. Cerita yang melegenda. Kisah-kisah tentang keberanian Usopp, yang mungkin sebagian besar fiksi, akan menyebar ke seluruh dunia. Dan ketika ia benar-benar melakukan tindakan heroik, itu hanya akan memperkuat legenda yang sudah ada. Implikasi naratif. Ironi komedi. Kontras antara kepribadian asli Usopp yang penakut dan reputasinya sebagai pahlawan dunia akan menjadi sumber komedi yang kaya. Perkembangan karakter yang unik. Ini akan menjadi perkembangan karakter yang menarik dan tidak konvensional bagi Usopp, memaksanya untuk menghadapi ekspektasi yang tidak sesuai dengan dirinya yang sebenarnya. Komentar sosial. Teori ini juga dapat menjadi komentar tentang bagaimana legenda dan pahlawan diciptakan, seringkali melalui narasi yang dibesar-besarkan dan persepsi publik. Potensi konflik internal. Usopp mungkin akan bergumul dengan ketidakpantasan yang dirasakannya sebagai seorang pahlawan, menciptakan konflik internal yang menarik. Teori bahwa Usopp akan menjadi pahlawan sejati di mata dunia adalah gagasan yang menghibur dan memiliki potensi untuk menghadirkan momen-momen lucu dan ironis dalam One Piece. Ini akan menjadi bukti bahwa kepahlawanan bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari seorang pembohong yang secara tidak sengaja menjadi legenda. Teori yang dramatis bahwa Usopp suatu hari nanti akan menghadapi dan bahkan mengalahkan ayahnya, Yasopp, dalam sebuah konflik adalah skenario yang penuh dengan potensi emosional dan simbolisme dalam One Piece. Meskipun mereka saat ini memiliki hubungan yang baik dan saling mengagumi, alur cerita yang kompleks dan penuh kejutan bisa saja membawa mereka ke jalur yang berlawanan. Dasar pemikiran teori konfrontasi Usopp versus Yasopp. Perkembangan karakter Usopp, untuk benar-benar menjadi Raja Penembak Jitu yang legendaris dan berdiri sejajar, atau bahkan melampaui ayahnya, Usopp mungkin perlu membuktikan dirinya dalam konfrontasi langsung. Mengalahkan Yasopp akan menjadi simbol bahwa ia telah melampaui gurunya dan menciptakan jalannya sendiri. Konflik ideologi atau loyalitas. Situasi yang memaksa Usopp dan Yasopp untuk berhadapan bisa muncul dari perbedaan ideologi, kesetiaan yang bertentangan, misalnya, jika Yasopp berada di bawah pengaruh musuh atau memiliki tujuan yang bertentangan dengan topi jerami, atau bahkan persaingan untuk melindungi orang yang mereka sayangi. Manipulasi pihak ketiga. Seorang antagonis yang kuat mungkin memanipulasi Yasopp untuk melawan Luffy dan krunya, memaksa Usopp untuk turun tangan. Ujian terakhir. Pertarungan melawan ayahnya bisa menjadi ujian terakhir bagi Usopp untuk mengatasi rasa tidak amannya dan membuktikan keberanian serta kemampuannya yang sebenarnya. Simbolisme melampaui generasi. Mengalahkan Yasopp bisa menjadi simbol generasi baru melampaui generasi lama, dengan Usopp mewakili era bajak laut yang akan datang. Kemungkinan skenario konfrontasi. Konflik dengan kru Shanks. Meskipun kecil kemungkinannya, jika ada konflik besar antara kru topi jerami dan bajak laut rambut merah, mungkin karena kesalahpahaman atau manipulasi, Usopp dan Yasopp mungkin akan berhadapan sebagai penembak jitu kru masing-masing. Yasopp di bawah pengaruh musuh. Seorang musuh yang kuat mungkin mengendalikan pikiran atau memanipulasi Yasopp untuk melawan Luffy. Usopp, karena ikatan keluarganya, mungkin menjadi orang yang harus menghentikannya. Persaingan dalam perebutan tujuan. Meskipun tidak mungkin mereka bersaing untuk One Piece secara langsung, mungkin ada tujuan antara yang membuat mereka berkonflik. Ujian yang diberikan Shanks, tidak langsung Shanks, yang ingin memastikan Luffy memiliki kru yang kuat, mungkin secara tidak langsung menciptakan situasi yang menguji kemampuan Usopp dengan menghadapkannya pada Yasopp. Implikasi naratif, drama dan emosi yang intens. Konfrontasi antara ayah dan anak akan menjadi momen yang sangat emosional bagi Usopp, Yasopp, dan para penggemar. Puncak perkembangan Usopp, mengalahkan ayahnya, seorang penembak jitu legendaris, akan menjadi pencapaian besar bagi Usopp dan menandai puncak perkembangannya sebagai seorang pejuang. Implikasi bagi hubungan dengan Shanks. Bagaimana Luffy dan Shanks bereaksi terhadap pertarungan ini akan memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan mereka. Potensi pengorbanan. Salah satu dari mereka mungkin harus melakukan pengorbanan dalam pertarungan ini, menambah lapisan drama yang lebih dalam. Meskipun teori ini terdengar dramatis dan mungkin bertentangan dengan hubungan harmonis mereka saat ini,
One Piece dikenal dengan plot twist yang tidak terduga. Konfrontasi antara Usopp dan Yasop akan menjadi momen yang sangat berkesan dan signifikan dalam perjalanan Usopp menjadi seorang bajak laut pemberani dan penembak jitu yang hebat. Teori bahwa Usopp akan memainkan peran kunci dalam menemukan Lauk Tale adalah gagasan menarik yang menyoroti potensi kecerdikan dan kemampuan uniknya untuk menavigasi situasi sulit, bahkan melalui kebohongan atau pengetahuan yang tidak konvensional. Meskipun ia bukan seorang navigator atau ahli sejarah secara tradisional, Usopp memiliki serangkaian keterampilan dan pengalaman yang mungkin membuatnya menjadi aset tak terduga dalam mencapai pulau terakhir. Dasar pemikiran teori peran kunci Usopp di Lauk Tale, kecerdikan dan improvisasi. Usopp seringkali menggunakan akal dan kebohongannya untuk keluar dari situasi berbahaya. Kemampuannya untuk berpikir cepat dan menciptakan solusi di bawah tekanan mungkin menjadi kunci dalam memecahkan teka-teki atau mengungkap jalan tersembunyi menuju Lauk Tale. Pengetahuan yang tidak konvensional. Selama petualangan mereka, Usopp telah mengumpulkan berbagai macam pengetahuan, meskipun terkadang tidak akurat atau dilebih-lebihkan. Namun, di antara semua ceritanya, mungkin terselip informasi atau pengamatan penting yang secara tidak sengaja relevan dengan Lauk Tale atau sejarah dunia. Kebohongan yang menjadi kenyataan. Salah satu tema berulang dalam karakter Usopp adalah kebohongannya yang seringkali menjadi kenyataan di kemudian hari. Mungkin beberapa kebohongan tentang Pulau Harta Karun atau petunjuk menuju Lauk Tale yang pernah ia ucapkan tanpa sadar akan menjadi kenyataan. Kemampuan mengamati detail. Sebagai seorang penembak jitu, Usopp memiliki mata yang tajam untuk detail. Ia mungkin secara tidak sengaja melihat atau mendengar sesuatu yang penting tentang Lauk Tale yang terlewatkan oleh anggota kru lainnya. Hubungan dengan karakter kunci, Usopp telah berinteraksi dengan berbagai karakter yang mungkin memiliki pengetahuan tentang Lauk Tale atau cara mencapainya, seperti keturunan suku Ming atau penduduk Wano. Ia mungkin secara tidak sengaja mendapatkan petunjuk dari interaksi ini. Peran yang tidak terduga. Mengingat Lauk Tale adalah pulau yang penuh misteri dan mungkin membutuhkan pemikiran di luar nalar, peran Usopp yang tidak konvensional dan kemampuannya untuk berpikir berbeda mungkin menjadi kunci untuk mengungkap rahasianya. Kemungkinan skenario peran kunci Usopp, kebohongan yang mengandung kebenaran. Usopp mungkin pernah berbohong tentang peta rahasia atau legenda pulau terakhir, dan di kemudian hari, elemen-elemen dalam kebohongannya terbukti akurat. Pengetahuan dari cerita rakyat, Usopp sering menceritakan kisah-kisah palsu tentang petualangan dan harta karun. Beberapa cerita rakyat yang ia inventarisasi mungkin didasarkan pada informasi yang terlupakan tentang Lauk Tale. Pengamatan yang tidak sengaja, Usopp mungkin melihat simbol aneh, mendengar frasa kunci, atau mengamati pola yang tidak signifikan bagi orang lain tetapi ternyata merupakan petunjuk penting menuju Lauk Tale. Memecahkan teka-teki dengan cara yang tidak terduga. Teka-teki atau jebakan di sekitar Lauk Tale mungkin membutuhkan pemikiran yang di luar kotak, yang merupakan keahlian Usopp. Solusinya mungkin melibatkan kebohongan, tipu daya, atau penggunaan alat-alat ciptaannya dengan cara yang tidak konvensional. Menghubungkan titik-titik yang terlewatkan. Usopp mungkin secara tidak sengaja menghubungkan potongan-potongan informasi yang terpisah dari berbagai sumber melalui perspektifnya yang unik, mengungkap gambaran yang lebih besar tentang cara mencapai Lauk Tale. Implikasi naratif. Menyoroti kecerdikan Usopp. Ini akan menjadi momen besar bagi Usopp untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang pembohong penakut dan bahwa kecerdikannya adalah aset yang berharga bagi kru. Elemen kejutan. Peran Usopp dalam menemukan Lauk Tale akan menjadi kejutan yang menyenangkan dan tidak terduga bagi pembaca dan karakter lain dalam cerita. Memperkuat tema keberagaman kekuatan kru. Ini akan menekankan bahwa setiap anggota kru topi jerami, dengan kemampuan unik mereka, memainkan peran penting dalam mencapai tujuan mereka. Teori bahwa Usopp akan memainkan peran kunci dalam menemukan Lauk Tale adalah pandangan yang menarik dan memberikan potensi untuk momen yang memuaskan dan tak terduga dalam perjalanan bajak laut topi jerami. Ini akan menjadi bukti bahwa bahkan kelemahan dan keunikan seseorang dapat menjadi kekuatan terbesar mereka. Teori bahwa haki pengamatan Usopp akan berkembang menjadi kemampuan unik untuk melihat kebohongan atau niat tersembunyi adalah gagasan yang sangat menarik dan sesuai dengan latar belakang serta kecenderungan karakternya. Alih-alih mengikuti jalur haki pengamatan standar yang berfokus pada melihat masa depan atau merasakan kehadiran, kemampuan khusus ini akan menjadikan Usopp aset yang tak ternilai, terutama dalam situasi yang melibatkan intrik, diplomasi, atau musuh yang licik. Dasar pemikiran teori haki pengamatan unik Usopp, kecenderungan berbohong.
Usop adalah seorang pembohong ulung, dan ia seringkali menggunakan kebohongannya untuk mengatasi rasa takut atau untuk membual. Pengalamannya yang luas dalam menciptakan dan mengenali kebohongan mungkin secara unik menghubungkannya dengan aspek haki pengamatan ini. Kebutuhan spesifik kru. Setiap anggota kru topi jerami cenderung mengembangkan kemampuan atau peran unik yang melengkapi yang lain. Sementara Luffy memiliki haki raja, Zoro dan Sanji fokus pada haki persenjataan dan pengamatan standar dalam pertempuran. Kemampuan Usop untuk melihat kebohongan akan memberikan dimensi baru pada kemampuan kru dalam menghadapi situasi yang tidak selalu mengandalkan kekuatan fisik. Aset dalam diplomasi. Jika kru topi jerami terlibat dalam negosiasi atau aliansi dengan pihak lain, kemampuan Usop untuk mendeteksi kebohongan akan sangat berharga dalam memastikan kejujuran dan niat sebenarnya dari pihak lawan. Melawan musuh yang licik, banyak antagonis dalam One Piece menggunakan tipu daya dan manipulasi. Kemampuan Usop untuk melihat melalui kebohongan mereka akan memberikan keunggulan strategis bagi kru topi jerami. Pengembangan karakter yang alami. Pengembangan haki yang terkait dengan aspek kepribadian inti karakter akan terasa organik dan memuaskan. Kemampuan Usop untuk melihat kebohongan adalah evolusi alami dari kecenderungannya sendiri. Bagaimana haki pengamatan unik Usop mungkin bekerja? Visualisasi aura kebohongan. Usop mungkin dapat melihat semacam aura atau indikator visual pada orang yang berbohong atau menyembunyikan niat sebenarnya. Aura ini mungkin berbeda dalam warna, intensitas, atau bentuk tergantung pada jenis dan besarnya kebohongan. Sensasi instingtif. Alih-alih penglihatan literal, Usop mungkin mengembangkan indera keenam yang membuatnya merasakan ketidaksesuaian atau ketidakjujuran dalam perkataan dan tindakan orang lain. Ini mungkin berupa perasaan tidak nyaman, getaran, atau suara, alarm, dalam benaknya. Analisis ekspresi dan bahasa tubuh tingkat lanjut. Pengalaman Usop dalam berbohong mungkin membuatnya secara bawah sadar lebih peka terhadap perubahan halus dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan ada suara yang mengindikasikan ketidakjujuran. Haki pengamatannya kemudian akan memperkuat kemampuan ini ke tingkat yang supranatural. Fokus pada suara hati yang tersembunyi. Sementara haki pengamatan biasa dapat mendengar suara hati seseorang, haki unik Usop mungkin lebih fokus pada suara hati yang mereka coba sembunyikan atau tutupi dengan kebohongan. Implikasi naratif. Peran yang lebih signifikan bagi Usop. Kemampuan haki yang unik ini akan memberikan Usop peran yang lebih penting dan strategis dalam alur cerita, melampaui sekadar penembak jitu. Momen-momen kritis, Usop akan menjadi kunci dalam mengungkap pengkhianatan, memecahkan misteri, dan menghindari jebakan yang didasarkan pada kebohongan. Interaksi karakter yang menarik. Interaksi Usop dengan karakter-karakter licik atau manipulatif akan menjadi lebih menarik karena kemampuannya untuk melihat melalui fasad mereka. Pengembangan kekuatan yang tidak konvensional. Ini akan menunjukkan bahwa kekuatan dalam One Piece tidak selalu berarti kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan kemampuan unik lainnya. Teori tentang haki pengamatan tingkat lanjut Usop yang memungkinkan dia melihat kebohongan adalah konsep yang sangat kreatif dan memiliki potensi untuk memberikan dimensi baru yang menarik pada karakter Usop dan peran kru topi jerami dalam menghadapi dunia yang penuh dengan intrik. Teori bahwa Usop akan menjadi salah satu pemimpin atau juru bicara bagi aliansi besar topi jerami ketika aliansi tersebut terbentuk sepenuhnya adalah gagasan yang menarik dan menunjukkan potensi pertumbuhan karakternya di luar sekadar penembak jitu. Meskipun awalnya dikenal karena kepengecutan dan kebohongannya, Usop telah menunjukkan keberanian dan kecerdasan taktis dalam berbagai situasi. Kemampuannya untuk meyakinkan orang lain, meskipun seringkali melalui cerita yang dilebih-lebihkan, bisa menjadi aset yang tak terduga dalam peran kepemimpinan. Dasar pemikiran teori kepemimpinan Usop dalam aliansi, perkembangan keberanian dan kepercayaan diri. Seiring berjalannya cerita, Usop secara bertahap mengatasi rasa takutnya dan menjadi lebih percaya diri dalam tindakannya. Pengalaman bertarung bersama kru topi jerami dan menghadapi musuh-musuh kuat telah memaksanya untuk tumbuh. Kecerdasan taktis dan strategi, Usop seringkali menunjukkan pemikiran yang cerdik dalam pertempuran, menciptakan jebakan dan menggunakan lingkungannya untuk keuntungannya. Kemampuan ini bisa diterjemahkan ke dalam kepemimpinan strategis dalam skala yang lebih besar. Kemampuan meyakinkan, melalui kebohongan meskipun sering berbohong, Usop memiliki bakat untuk bercerita dan meyakinkan orang lain, terutama ketika ia bersemangat. Kemampuan ini, jika diarahkan untuk tujuan yang baik, bisa menjadi bentuk diplomasi yang unik dan efektif dalam menyatukan aliansi yang beragam. Hubungan baik dengan berbagai faksi. Usop telah menjalin hubungan dengan berbagai kelompok dan individu selama petualangan mereka, termasuk suku Tontata, penduduk Dressrosa, dan para prajurit raksasa. Koneksi-koneksi ini bisa membuatnya menjadi penghubung yang alami dalam aliansi yang lebih besar. Peran sebagai maskot atau penghibur.
Kepribadian Usop yang unik dan seringkali lucu dapat berfungsi sebagai pemecah kebekuan dan membangun persahabatan di antara anggota aliansi yang mungkin memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak konvensional namun berharga. Potensi sebagai juru bicara. Dengan kemampuan berceritanya, Usop bisa menjadi juru bicara yang efektif untuk menyampaikan pesan dan tujuan aliansi topi jerami kepada dunia atau kepada anggota aliansi itu sendiri. Ia bisa membangkitkan semangat dan menginspirasi orang lain untuk berjuang bersama. Kemungkinan skenario kepemimpinan Usop dalam aliansi. Memimpin pasukan yang lebih lemah atau non-kombatan, Usop mungkin ditugaskan untuk memimpin kelompok yang terdiri dari warga sipil, pendukung non-tempur, atau pejuang yang lebih lemah, menggunakan kecerdikannya untuk melindungi mereka dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Menjadi penghubung antar faksi. Karena kemampuannya untuk bergaul dengan berbagai jenis orang, Usop mungkin menjadi mediator atau perwakilan yang menghubungkan berbagai kelompok dalam aliansi, memastikan komunikasi yang efektif dan mencegah konflik internal, memberikan dukungan moral dan inspirasi, melalui pidato-pidato yang penuh semangat. Meskipun mungkin dengan sedikit bumbu kebohongan, Usop dapat membangkitkan semangat juang anggota aliansi dan menjaga moral mereka tetap tinggi dalam situasi sulit. Memimpin dalam misi-misi khusus, Usop mungkin memimpin tim-tim kecil dalam misi-misi yang membutuhkan kecerdikan, penyamaran, atau pemahaman tentang taktik gerilya. Menjadi wajah aliansi di mata publik. Dengan reputasinya yang mungkin berkembang menjadi pahlawan, seperti teori sebelumnya, Usop bisa menjadi salah satu wajah publik dari aliansi topi jerami, menyampaikan pesan mereka kepada dunia. Implikasi naratif. Perkembangan karakter yang signifikan, ini akan menjadi langkah besar dalam perkembangan Usop, menunjukkan bahwa ia telah tumbuh menjadi lebih dari sekadar penembak jitu penakut. Menyoroti kekuatan yang tidak konvensional. Ini akan menekankan bahwa kepemimpinan tidak selalu membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Dinamika aliansi yang menarik. Peran Usop sebagai pemimpin akan menambah dinamika yang unik dan menghibur dalam interaksi aliansi besar topi jerami. Momen yang memuaskan bagi penggemar. Melihat Usop mengambil peran kepemimpinan yang penting akan menjadi momen yang memuaskan bagi para penggemar yang telah mengikuti perkembangannya sejak awal. Teori bahwa Usop akan menjadi pemimpin pasukan aliansi topi jerami adalah pandangan yang optimis dan menarik tentang potensi karakternya. Ini membayangkan bahwa sang Kapten Usop yang dulu hanya lelucon bisa menjadi kenyataan dalam skala yang lebih besar, membuktikan bahwa keberanian dan kepemimpinan dapat ditemukan dalam diri seseorang yang paling tidak terduga. Teori bahwa Usop akan mewarisi kehendak prajurit raksasa membayangkan sebuah perkembangan karakter yang mendalam dan tak terduga, yang berakar pada kekagumannya terhadap para raksasa Elbaf dan potensi aliansi kru topi jerami dengan mereka. Alih-alih hanya menjadi sekutu, Usop mungkin akan mewarisi sesuatu yang lebih signifikan, semangat, nilai, atau bahkan artefak penting dari seorang prajurit raksasa legendaris. Dasar pemikiran teori pewarisan kehendak raksasa, hubungan yang berkembang dengan raksasa. Sejak pertemuan pertama mereka dengan Dory dan Brogy di Little Garden, Usop menunjukkan kekaguman yang besar terhadap para raksasa. Interaksi selanjutnya dengan Oimo, Kashi, dan Hajrudin semakin memperkuat ikatan ini. Jika kru topi jerami menjalin aliansi yang kuat dengan Elbaf, hubungan Usop dengan para raksasa kemungkinan akan semakin mendalam. Kekaguman pada keberanian dan kehormatan, Usop selalu bercita-cita menjadi prajurit laut yang gagah berani. Para raksasa Elbaf, dengan reputasi mereka sebagai pejuang terhormat dan kuat, mewakili ideal yang Usop kagumi. Melalui interaksi yang mendalam, ia mungkin akan mengadopsi atau mewarisi aspek-aspek dari filosofi dan semangat juang mereka. Artefak legendaris Elbaf. Elbaf mungkin menyimpan artefak-artefak kuno atau pusaka yang memiliki makna simbolis atau kekuatan tertentu. Usop, melalui tindakan heroik atau persahabatan yang tulus, mungkin akan dipercaya untuk mewarisi salah satu artefak ini, yang dapat memberikannya kekuatan baru atau tanggung jawab penting terkait dengan Elbaf. Pewarisan semangat atau nilai. Lebih dari sekadar artefak fisik, Usop mungkin akan mewarisi semangat juang, kode kehormatan, atau nilai-nilai penting dari seorang prajurit raksasa legendaris yang telah meninggal. Ini akan tercermin dalam tindakannya dan membentuk karakternya di masa depan. Peran sebagai jembatan budaya. Usop, sebagai manusia biasa yang sangat menghormati para raksasa, mungkin akan menjadi jembatan budaya antara dunia manusia dan Elbaf. Mewarisi kehendak, seorang raksasa legendaris akan memberinya legitimasi dan otoritas dalam peran ini. Kemungkinan skenario pewarisan kehendak.
Usopp membuktikan keberanian sejati. Dalam situasi genting di Elbaf, Usopp mungkin akan menunjukkan keberanian yang melampaui ekspektasi, menginspirasi para raksasa dan membuatnya dianggap layak mewarisi semangat seorang pahlawan mereka. Persahabatan dengan raksasa yang sekarat, Usopp mungkin menjalin persahabatan yang mendalam dengan seorang raksasa tua dan legendaris yang, sebelum meninggal, mempercayakan Usopp dengan warisannya. Menemukan artefak kuno, Usopp mungkin secara tidak sengaja menemukan artefak penting yang terkait dengan legenda Elbaf, dan karena hatinya yang murni dan rasa hormatnya terhadap para raksasa, ia dianggap sebagai pewaris yang sah. Mengatasi ujian para raksasa, Usopp mungkin harus menghadapi serangkaian ujian yang dirancang untuk menguji keberanian, kecerdikan, dan kehormatannya, dan dengan berhasil melewatinya, ia akan diakui sebagai pewaris kehendak seorang prajurit legendaris. Implikasi naratif, pengembangan karakter yang signifikan, mewarisi kehendak seorang raksasa akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan Usopp, memberikannya kepercayaan diri dan kekuatan baru. Memperkuat aliansi dengan Elbaf, ini akan semakin mempererat ikatan antara kru topi Jerami dan Elbaf, menjadikan Usopp sebagai penghubung yang penting. Peran yang lebih besar dalam konflik mendatang. Dengan warisan baru ini, Usopp mungkin akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam pertempuran-pertempuran di masa depan, terutama jika melibatkan Elbaf atau musuh yang mengancam para raksasa. Eksplorasi lebih dalam budaya Elbaf. Melalui pewarisan ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sejarah, nilai-nilai, dan legenda Elbaf. Teori tentang Usopp mewarisi kehendak prajurit raksasa adalah gagasan yang menarik dan memiliki potensi untuk memberikan dimensi baru pada karakter Usopp, memperkuat aliansi dengan Elbaf, dan memperkaya narasi One Piece secara keseluruhan. Teori unik bahwa Usopp akan mengungkap rahasia penting tentang abad kekosongan melalui kebohongannya adalah gagasan yang sangat menarik dan memanfaatkan salah satu aspek karakter Usopp yang paling menonjol. Kecenderungannya untuk berbohong dan melebih-lebihkan cerita. Alih-alih menjadi sumber ketidakpercayaan, kebohongannya justru bisa menjadi kunci untuk membuka misteri terbesar dalam One Piece. Dasar pemikiran teori kebohongan Usopp mengungkap abad kekosongan. Kebohongan yang menjadi kenyataan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, banyak kebohongan Usopp di masa lalu secara ironis menjadi kenyataan. Ini menciptakan preseden bahwa kata-katanya, meskipun awalnya fiksi, mungkin memiliki dasar dalam realitas yang belum terungkap. Sumber informasi yang tidak disadari. Usopp telah melakukan perjalanan ke berbagai pulau dan berinteraksi dengan beragam orang. Tanpa menyadarinya, ia mungkin telah mendengar atau melihat fragmen-fragmen informasi tentang abad kekosongan yang ia olah menjadi cerita bohong. Intuisi yang tersembunyi. Di balik kepengecutannya, Usopp terkadang menunjukkan intuisi yang tajam. Mungkin beberapa kebohongannya didasarkan pada firasat atau pengamatan bawah sadar tentang hal-hal yang lebih besar dari yang ia pahami. Simbolisme naratif. Mengungkap kebenaran tentang sejarah yang hilang melalui karakter yang sering berbohong akan menjadi ironi naratif yang kuat dan memberikan sentuhan unik pada misteri abad kekosongan. Peran yang tidak terduga. Mengingat para ahli sejarah seperti Robin dan para sarjana Ohara telah diburu karena mencari kebenaran, mungkin karakter yang paling tidak terduga justru akan memegang kunci untuk mengungkapnya. Kemungkinan skenario kebohongan Usopp mengungkap abad kekosongan. Cerita masa lalu yang terlupakan, Usopp mungkin pernah menceritakan kisah bohong tentang kerajaan kuno yang kuat atau senjata misterius, yang tanpa disadarinya mencerminkan aspek-aspek dari abad kekosongan. Di masa depan, ketika informasi lebih lanjut tentang sejarah terungkap, kebohongannya akan terhubung dan memberikan petunjuk penting. Interpretasi yang salah, Usopp mungkin mendengar atau membaca sesuatu tentang abad kekosongan dan salah menginterpretasikannya menjadi cerita bohong. Namun, bagi orang lain yang memiliki pengetahuan lebih, kesalahan, Usopp justru mengandung kebenaran yang tersembunyi. Pengulangan legenda yang terdistorsi. Beberapa kebohongan Usopp mungkin didasarkan pada legenda atau cerita rakyat yang telah terdistorsi selama berabad-abad, yang sebenarnya berasal dari peristiwa abad kekosongan. Usopp tanpa sadar mengulanginya dalam bentuk fiksi. Koneksi simbolis. Beberapa nama, tempat, atau objek yang Usopp sebutkan dalam kebohongannya mungkin memiliki koneksi simbolis dengan elemen-elemen dari abad kekosongan yang akan terungkap di kemudian hari. Mimpi atau penglihatan bawah sadar. Mungkin beberapa kebohongan Usopp berasal dari mimpi atau penglihatan bawah sadar yang terkait dengan ingatan kolektif atau informasi yang tersimpan dalam artefak kuno yang pernah ia temui. Implikasi naratif, elemen kejutan dan ironi. Pengungkapan kebenaran melalui kebohongan Usopp akan menjadi kejutan yang luar biasa dan ironi yang lucu. Menyoroti perspektif yang berbeda. Ini akan menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang dari sumber yang paling tidak terduga dan bahwa perspektif yang berbeda dapat memberikan wawasan yang unik. Memperkuat tema sejarah dan ingatan. Ini akan menambah lapisan kompleksitas pada tema sejarah dan bagaimana ingatan kolektif dapat terdistorsi atau tersembunyi. Peran yang lebih signifikan bagi Usopp. Ini akan memberikan Usopp peran yang sangat penting dalam mengungkap misteri terbesar dalam cerita,
membuktikan bahwa setiap anggota kru memiliki kontribusi yang unik. Teori bahwa Usopp akan mengungkap rahasia penting tentang abad kekosongan melalui kebohongannya adalah gagasan yang cerdas dan menghibur. Ia memanfaatkan karakter Usopp dengan cara yang tidak konvensional namun berpotensi sangat memuaskan secara naratif. Ini akan menjadi bukti bahwa kebenaran terkadang bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga.